Oke, guys, dengarkan baik-baik nih. Sekarang ini berita tentang Sang itu kian heboh. Kemarin terungkap fakta dia itu berada dalam peti harta karun di pertempuran God Valley itu. Sekarang nih Oda Sensei itu mematahkan teori-teori berterbaran perihal sang lainnya. Kabar mengejutkan yang sudah terungkap di volume keempat Billion yang ditulis oleh Oda Sensei itu mengatakan lewat Gorosei jika sang sendiri itu termasuk bagian dari Verlan Family, salah satu dari 20 pendiri pemerintahan dunia. Nah, di sini Oda menjelaskan tentang kebenaran sang dan kebenaran pertempuran God Valley itu, meskipun belum semuanya tergambarkan secara detail. Tetapi nih kita akhirnya paham siapa sebenarnya sang itu, kenapa dia berada di God Valley, dan apa hubungannya dengan Tenryubito maupun Rock di Sebek, serta kenapa jika seorang Tenryubito bisa menjadi seorang Yonko. 39 tahun lalu sang itu lahir, bahkan di pertempuran paling bersejarah itulah dua Raja Oro Jackson, Roger dan juga Rayleigh mengambil harta karun yang salah satunya berisi sang itu tadi. Siapa juga nih yang memberikan nama dari Akagami sang ini? Roger kah? Nah, kita berikan beberapa gambaran yang sudah terungkap tentangnya nih, dan ini dilansir dari volume keempat Billion itu, kebenaran dan masa lalu Akagami no Sang. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membreakdown nih pernyataan Oda Sensei perihal sang sendiri bagian dari Verlan Family, hubungannya dengan Tenryubito, God Valley, serta berbagai macam kebenaran masa lalunya dalam volume 4 Billion ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Media Tip yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, persiapkan diri kalian nih mendengarkan kebenaran tentang Akagami no Sang ini. Kebenaran keluarga Tenryubito Verlan kita taruh di akhir biar lebih terstruktur. Nah, dalam volume 4 Billion itu Oda Sensei itu telah menulis beberapa kebenaran tentang masa lalu Akagami yang juga berkaitan dan beberapa karakter lainnya. Nah, di sini sekali lagi Oda itu juga mematahkan banyak sekali teori yang berterbaran tentang Akagami itu sendiri, guys. Cerita pertama untuk halaman pertama ini adalah kebenaran God Valley. Nah, battle legendaris God Valley itu siapa yang menyangka nih jika inilah titik di mana seorang Akagami telah ikut menjadi benang merah dalam cerita ini. Kala itu kejadian itu hanya digambarkan Oda itu setelah peperangan mereka itu sudah selesai. Catatan di sini bahwa pertempuran God Valley itu konon melibatkan Gap, Roger, kelompok Rocks, dan juga kita tahu beberapa orang-orang tangguh lainnya. Namun ada teori simpang siur nih jika Gap sendiri itu melindungi para Tenryubito. Namun apakah benar seperti itu? Nah, kalian dengarkan sampai akhir dulu nih biar lebih bisa menebak-nebak sendiri pada nantinya. Dalam kemenangan besar yang melelahkan itu, kelompok bajak laut Roger itu berteriak seperti ini. Marinir datang, ayo kita pergi dari sini dengan kecepatan penuh ke depan. Ya hahaha. Kita berhasil mengambil harta karun ini juga nih, dan ini adalah peristiwa yang sangat hebat. Lalu seorang Roger itu berkata kepada mereka semuanya, ini sangat sepadan, hasil yang cukup bermanfaat. Nah, tetapi nih tiba-tiba mereka itu merasakan sesuatu. Para kru Roger itu sendiri bertanya, apa? Itu datang dari dalam peti harta karun ini. Ada sesuatu yang berada di dalamnya. Sekarang bukalah dengan hati-hati apa isi itu. Dan sekarang itu peti harta karun itu terbuka, dan terbayanglah sosok berambut merah kecil yang menjadi kejutan bagi kelompok Oro Jackson. Ya, dia adalah si Akagami sekarang ini. Dari sini semuanya dimulai ke cerita halaman keduanya, kisah 38-39 tahun lalu. Momen ketika para kru Roger sendiri mengetahui jika isi peti harta karun tersebut di dalamnya ada seorang manusia tentu sangat mengejutkan. Dari sini sudah sekitar 39 tahun lalu nih sang itu lahir, dan insiden God Valley itu sudah 38 tahun lalu tentunya. Seorang belia yang baru berusia 1 tahun termasuk dalam bagian harta yang diambil oleh Roger sendiri. Nah, sepertinya di sini Roger dan Rayleigh pun belum tentu tahu nih ketika isi dalam harta karun itu adalah seorang manusia salah satunya. Mereka baru menyadarinya ketika di kapal Oro Jackson itu, dan dari sini sebenarnya banyak pertanyaan nih. Lalu jika sang masih belia, siapa yang kasih namanya itu? Apakah nama Akagami no Sang itu pemberian dari Roger atau bahkan Rayleigh? Atau seperti kebanyakan film-film nih, sang sudah memiliki nama lahir dari kecil yang sudah diberi tanda di peti harta karun tersebut, jadi mereka menyebutnya sang sesuai informasi itu.
Who knows. Waktu cepat berlalu emang sampai di mana sang ini tumbuh dalam kapal Oro Jackson bersama Roger dan para kru lainnya, seperti perkataan Marco untuk menjawab pernyataan Marshal Dietrich kala itu ketika penasaran soal Akagami. Marco menjawabnya dengan sangat tepat seperti ini. Orang itu memang belum berpengalaman, tetapi soal sikap dia adalah yang terbaik. Ya, sang itu mungkin banyak menyerap pelajaran nih dari kapal para anggota Oro Jackson sendiri. Nah, singkat cerita nih, petualangan Roger yang 25 tahun lalu itu ketika usia sang sudah 14 tahun, bajak laut Roger ini dibubarkan. Dan setelahnya 24 tahun lalu berikutnya itu pula ketika Roger dieksekusi, lahirlah era bajak laut yang hebat dan bergema keras. Setelah itu waktu berganti nih, sang itu tumbuh mengumpulkan para krunya dan orang pertama yang didapatkannya adalah pria istimewa yang kita bahas ke depannya, dia adalah Ben Beckman. 13 tahun lalu itu pun sang mengambil buah iblis Gomu Gomu no Mi dari kapal member CP0 Husu, yang bahkan mereka juga heran kenapa seorang seperti sang begitu ambisius ingin harta karun seperti ini. Di tahun yang sama pula nih, menuju Es Blue sendiri tinggal di sekitaran desa Fusa di sudut kecil kerajaan Goa selama 1 tahun, sang menemukan banyak hal baru pula. Dari sinilah ia bertemu dengan Luffy, orang yang pada nantinya mengingatkan kepada kaptennya dahulu, Goldie Roger. Dari banyak teori dahulu nih, konon ada pesan khusus yang dititipkan Roger kepada sang sendiri yang harus ia penuhi. Nah, pesan ini mungkin berhubungan dengan Laok Tale, One Piece, atau bahkan Joy Boy. Next kita akan breakdown ceritanya nih. Nah, di desa Fusa inilah pada akhirnya sang itu memberikan topi jeraminya kepada Luffy sendiri, karena di akhir cerita ini sang itu melihat jiwa kebebasan Luffy seperti Roger dan mewariskan topi jerami itu. Dari sini konon doktrin Akagami itu mulai diaktifkan. Saat itu pula ketika umur sang 26 sampai 27 tahun, ia juga tidak mau mengambil Luffy yang masih terlalu dini dan begitu bersemangat dalam perjalanannya menjadi bajak laut. Itulah kenapa ia hanya memberikan tekad itu kepada Luffy sendiri. Di saat inilah sekitaran 12 tahun berlalu ketika One Piece sendiri masih chapter 1 nih, sudah diketahui jika bounty seorang Akagami sang sendiri itu sudah bernilai 1,4 miliar berry, dan itu adalah nilai yang sangat fantastis sih. Namun orang seperti Shirohige tidak berkomentar banyak karena dia juga tahu seberapa bahayanya sang dan potensinya yang sepadan itu. Nah, dalam informasi ini juga ada beberapa tambahan nih. Sang yang dikenal sebagai si pembunuh Ken Bunsoku no Haki itu memang sangat benar adanya, bahwa seorang pengguna Ken Bunsoku Haki akan kewalahan menghadapi Akagami. Bahkan dia ini bisa membunuh atau mengendalikan nafasnya sendiri, dan dia pun tidak akan membiarkan lawannya melihat pemandangan masa depan dengan Ken Bunsoku Haki itu. Itulah mungkin ya menjadi geger kala itu ketika berada di desa Fusa. Ketika ia masuk ke dunia baru lagi, seorang seperti Shirohige dan Rayleigh saja terkejut bagaimana bisa sang bisa kehilangan lengannya. Lalu semua akhirnya paham nih, ternyata sang bertaruh kepada generasi baru yang memiliki tekad begitu mirip dengan kaptennya dahulu, Goldie Roger. Itulah kenapa nih sang sejak saat itu mewariskan topi jerami tersebut kepada seseorang yang baru. Nah, dalam volume ini juga dijelaskan tidak hanya kemampuan yang menangkan Ken Bunsoku Haki saja, sang ini adalah masternya Haki. Bahkan dikatakan sangat kuat dan powerful dalam Hausoku Hakinya itu. Nah, ini memang gak heran sih, Aramaki Green Bull saja juga kena mental setelah tahu haki raja dari seorang Akagami dalam perairan Wano Kuni kemarin. Informasi selanjutnya, sang yang bisa menggunakan pedang Griffon itu berapi-api atau terbakar untuk menghadapi musuh-musuhnya memang ada benarnya. Apakah ini dilapisi haki atau semacam teknik Kamusari Goldie Roger dengan ace-nya kala itu? Nah, dari sini nih, bersiaplah kalian mendengarkan bagian paling menariknya tentang identitas dari sang yang banyak dipertanyakan. Apakah dia anak dari Rock di Sebek? Apakah dia seorang Tenryubito? Atau bagaimana bisa dia sampai di God Valley sendiri? Oke, sebelum menjawab itu, pastikan kalian juga berpikir rasional nih. Jika semua jawaban itu belum tertata detail, namun Oda memberikan pernyataan menarik melalui para Gorosei 5 bintang tertua itu. Mereka membuat pernyataan seperti ini. Menurut Gorosei, sang ini termasuk dalam bagian dari Virland Family. Mereka adalah salah satu dari 20 pendiri Wall of Government atau pemerintah dunia. Itulah yang menjadi alasan kuat kenapa Gorosei kala itu pun mempersiapkan sang dengan hati-hati ketika mereka melakukan diplomasi, dan itu cukup masuk akal. Setelah ini memang banyak pernyataan bakalan masuk nih. Apakah sang ini seorang Tenryubito, dan apakah keluarga Virland itu seorang Celestial Dragon kaum naga langit sendiri? Nah, tapi kok aneh ya dia bisa dipertemukan God Valley itu. Bahkan ia bersama orang-orang kuat legendaris seperti halnya Roger, Garp, dan tentunya Rock di Sebek.
Apa hubungannya dia dengan Rock Disepek sendiri nih? Benarkah Rock Disepek juga seorang Celestial Dragon awalnya, atau dia ada hubungannya dengan keluarga Firlan itu tadi? Belum ada jawaban pasti nih memang soal itu. Tetapi ini memang sedikit membicarakan gambaran jika sang ini berasal dari Firlan family dan orang penting dari pemerintahan dunia. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Jika realitanya seperti ini nih, mungkinkah ada paradoks menarik jika seorang Tenryubito menjadi seorang kaisar Yorgo seperti Akagami itu? Who knows? Saat ini nih masih dirahasiakan oleh Oda Sensei sendiri, dan kita mungkin segera mengetahui jika movie Red itu sudah resmi rilis dan tayang September nanti di Indonesia. Kita tunggu aja nih dan support terus Oda Sensei dengan timnya, oke? Sebagai penutup akhir tentang kebenaran seorang Akagami ini, Oda itu mengatakan dengan jelas kepada para nakama semuanya bahwa di era baru sekarang ini nyatanya Akagami Sang itu bersama pasukannya itu memiliki rencana besarnya sendiri. Kira-kira apa nih rencana besar dari Sang di era baru ini? Karena ini relate nih, di perairan Wano Kuni saat itu ia juga berbicara dengan Ben Beckman untuk ikut serta dalam pertempuran besar ini. Sudah saatnya mengambil One Piece. Damn, gila sih, Wano Kuni Saga itu memang serasa dihujani berbagai informasi super penting, dan makin penasaran pula nih soal pernyataan Oda Sensei beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan seperti ini: jika tidak masalah kalian mulai membaca dari sini, karena dari sinilah sebenarnya dimulai penghubung apa itu One Piece, dan Wano Kuni adalah penghubung semua hal itu. So, dari berbagai informasi soal kebenaran ini nih, semuanya Oda sampaikan dalam One Piece volume 4 miliar itu, yang menjadi beberapa acuan kita mencari referensi dan informasi terbaru dari seorang Akagami. Dari sini bersiaplah kalian mendengarkan storytelling menarik perihal Sang dan para kru terbaiknya ke depannya nih. Gimana berpendapat kalian? Jadi itulah tadi nih informasi terbaru yang super mengejutkan tentang pernyataan Oda Sensei itu perihal kebenaran Akagami no Sang sendiri, serta tragedi God Valley yang digambarkan mengesankan dalam kebenaran masa lalu yang dilansir dalam volume 4 bilion ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.